baru ke-record. Lupa. Ya udahlah, pertanyaan selanjutnya. Kapan mulai belajarnya? Nah, ya sebetulnya dari minggu lalu pun udah mulai belajar ya. Dengan Q&A ini minimal teman-teman udah bertambah beberapa persen lah pengetahuannya mengenai pasar modal. Gitu. Kalau belajar ininya mulai minggu ini atau minggu depan itu kita sudah ada kelas basic. Jadi kelas yang lebih serius di mana kelas tersebut lebih membahas mengenai basic-basic eh, basic-basic dari technical analysis, banarmologi, dan lain-lain. Apakah menggunakan strategi SMA, MACD, atau RSI juga? Pakai. Kita pakai indikator-indikator itu. Pakai ya. Lebih tepatnya saya lebih ke yang simple ya, ke moving average aja. Sama MACD sih. Kita pakai. Ini ada chat. Izin live dulu. Oke. Apakah sangat penting menggunakan fundamental? Untuk swing trader, 20%-nya kita pakai juga apa namanya fundamental. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu fundamental itu apa, fundamental itu hal paling penting atau paling basic yang ada di perusahaan. Jadi fundamental ini pun yang dipakai oleh investor-investor jangka panjang gitu. Kita biasa panggilnya fundamentalis. Fundamental ini melihat perusahaannya seperti apa, untung atau enggak, laporan keuangannya gimana, lalu apakah tersandung masalah pajak atau enggak, lalu founder-foundernya dari satu perusahaan tersebut atau owner-ownernya, direktur, CEO, komisarisnya, latar belakangnya seperti apa, apakah mereka orang yang baik, mampu menjalankan bisnis dengan baik, reputasinya seperti apa, apakah orangnya bermasalah dengan keuangan, ataukah orangnya orang yang hedon gitu ya, atau orangnya memang orang yang mempunyai kapasitas mengelola perusahaan. Nah itu diteliti tuh orangnya satu-satu karena kita karena perusahaan yang melantai di bursa efek itu kan berarti TBK. TBK ini terbuka. Jadi PT-PT yang teman-teman temukan di jalanan atau misalnya teman-teman lagi browsing dan lain-lain menemukan atau membaca ada katakanlah PT Indofood TBK, berarti TBK ini sudah terbuka. Terbuka ini berarti sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Artinya CEO-nya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, itu kita sudah itu ada semuanya datanya. Itu ada. Jadi bisa bisa dilihat gitu. Lalu laporan keuangannya, apakah keuangan perusahaan tersebut untung atau rugi. Lalu setelah itu apakah sahamnya itu kemahalan apa enggak nih harganya. Price to book value-nya seperti apa, earning per share-nya, keuntungan per satu sahamnya seperti apa. Lalu valuasi dari saham tersebut seperti apa. Nah, itu yang digunakan oleh para investor jangka panjang untuk mereka menentukan masuk atau enggak ke saham tersebut. Maka ketika ditanya penting menggunakan fundamental atau tidak, penting untuk investor yang jangka panjang. Tapi kalau kita hanya menggunakan fundamental itu 20%-nya lah gitu dari analisa yang kita lakukan. Jadi penting juga. Mungkin suatu hari kita punya dana dan kita pengen diinvestasikan dalam jangka panjang dengan cara kita menjadi seorang investor, ya penting kita mempelajari itu semuanya. Kalau harus buka iPod atau ajaib, kan harus modal dulu, sedangkan pengertian dasarnya aja masih nol. Nah, bagaimana? Nah, atas dasar itulah ada namanya Q&A, ada namanya saya sudah sharing cara download, cara top up, sama cara jual dan beli. Lalu diadakannya grup ini pun karena masalah seperti ini, teman-teman memang
ada yang semangat, pengen belajar dan lain-lain, tapi masih nol dan nggak tahu caranya bagaimana ya, teman-teman udah tepat bergabung di sini karena kita akan ajarkan, gitu. Kita akan bimbing, gitu ya. Jadi minimal gini, kenapa saya harus harus teman-teman punya OLT dulu? Ya, ibarat apa ya? Ibarat kita sekolah pun kan kita harus ada yang kita harus persiapkan, ya kan? Fundamentalnya apa? Fundamental ketika sekolah kita harus mempersiapkan minimal kita punya buku, punya pulpennya, ya kan? Punya uh, pensilnya, punya penghapus, punya tip X, gitu kan? Terus punya tas, punya seragamnya, kan gitu. Ketika kita mau sekolah, bahkan belum sekolah pun, kita baru mau masuk SD, hal-hal seperti itu udah dibeliin sama orang tua kita, gitu kan. Supaya pada saat hari pertama kita masuk di sekolah, kita nggak ketinggalan sama yang lain udah mulai nyatet-nyatet, karena kita nggak punya persiapan, buku pun kita nggak punya, kita nggak bawa di hari pertama. Nah, itu kan dodol gitu. Nah, makanya sebelum terjun ke sana, ya saya mewajibkan teman-teman punya dulu bukunya, punya dulu pulpennya, punya dulu tip X-nya. Apa? Yaitu aplikasi tersebut, iPod, Ajaib, Stockbit, itu kan eee, hal pertama yang teman-teman wajib miliki gitu. Teman-teman mau beli saham saham bank BCA tapi nggak punya sekuritas, ya gimana caranya? Harus punya dulu, harus daftar dulu, harus punya RDN dulu, gitu. Jadi, kita merekomendasikan tidak sekonyong-konyong, teman-teman download-download, daftar-daftar, ya, tapi ada hal fundamentalnya. Kenapa? Karena itu yang memang kita, eee, butuhkan nantinya, gitu. Jadi, ketika teman-teman sudah punya nih akun sekuritasnya, gitu ya, teman-teman mau lanjut atau enggak pun dengan grup ini, nggak masalah, terserah. Nah, ketika lanjut, karena pas lanjut itu ada materi basic, ada materi apa namanya, mengenai technical analysis dan lain-lain, gitu. Teman-teman sudah paham, gitu. Ketika saya apa jelasin mengenai bid offer, teman-teman udah tahu bid bid itu apa, offer itu apa, gitu loh. Jadi wajib ya, wajib punya dulu. Saham kereta cepat kalau ada apa ya namanya? Belum ada. Orang kereta cepatnya aja belum beroperasi kok, gitu. Jadi, kereta cepat belum beroperasi. Kalau teman-teman tahu nggak kereta cepat itu apa? Halo, boleh ada yang jawab, kereta cepat itu apa? Ada yang tahu nggak? Kereta cepat itu yang proyeknya pemerintah yang dari Jakarta ke, Bandung, proyek kereta cepat. Itu, perusahaannya namanya KCIC, Kereta Cepat Indonesia apa gitu ya. Nah, perusahaannya belum melantai karena memang belum belum beroperasi juga kan, itu juga belum tahu harga tiketnya berapa. Kalau, perusahaan, KAI nggak ada juga, karena dia gabungnya ke BUMN. Kalau perusahaan transportasi yang sudah IPO, yang sudah melantai dan bisa kita beli sahamnya, itu ada perusahaan Garuda, GIAA, ininya, apa namanya, kode emitennya, kode perusahaannya. Garuda Indonesia itu sudah ada, terus AirAsia Indonesia itu sudah ada juga, CMPP, lalu, apa lagi ya? Saya lupa. Jadi saham kereta cepat itu belum ada ya, belum melantai. Kalau sudah punya atau beli saham, adakah batasan akhir untuk jualnya? Dan adakah masa waktu rekening RDN? Kalau tidak aktif jual beli saham atau saldo minimum bisa ditutup dengan sendirinya seperti tabungan. Yang saya tahu ada beberapa sekuritas yang mana kalau misalnya RDN-nya tidak diisi, artinya dari pertama daftar sampai 6 bulan itu RDN nggak diisi-isi, nggak digunain, ya itu akan nggak aktif gitu. Ya sama seperti
rekening kita. Kalau rekening kita nggak diisi-isi, habis tuh saldo minimalnya sama itu, sama sama biaya admin kan. Tapi kalau rekening dana nasabah atau RDN itu tidak ada biaya bulanan gitu. Kalau masa tenggang waktunya kalau nggak salah 6 bulanan tuh, kalau itu dia nggak diapa-apain maka akan nggak aktif gitu. Terus kalau yang pertanyaan yang pertamanya, kalau sudah punya beli atau jual saham, apakah batasan akhir untuk jualan? Nggak ada. Saham itu nggak ada. Kita maksimal kita beli hari ini, maksimal minggu depan udah harus dijual. Nggak ada. Gitu. Kita mau, kan ada investasi yang sampai 10 tahun, gitu kan. 15 tahun, bahkan Bursa Efek Indonesia pun udah dari tahun 1970-an. Dan perusahaan-perusahaan lama yang kayak Indofood itu listingnya udah lama, udah dari tahun 90-an. Jadi nggak ada batasan waktunya, kecuali warannya. Nah, nanti ada sesi war. Kalau waran itu penghiasnya saham itu punya jangka waktu atau masa aktif, biasanya 3 tahun. Gitu. Apakah bedanya saham syariah dengan saham yang biasa? Nah, saham syariah. Oke, berkaitan sama saham syariah, kalau saham syariah itu satu, dia dalam aktivitas usahanya mau mau jual barang atau jual jasa, pokoknya dalam aktivitas usahanya itu tidak melanggar syariah atau bukan yang haram-haram gitu ya. Katakanlah misalnya perusahaannya jualan bir, ya berarti kan nggak syariah. Nah, perusahaan-perusahaan syariah ini itu banyak di Bursa Efek Indonesia, yang mana dalam kegiatan usahanya tidak ada aspek yang melanggar hukum syariah gitu ya. Tidak menjual barang-barang haram, tidak menjual jasa yang haram juga atau yang tidak sesuai syariah. Modelnya seperti apa? Modelnya apakah jualan bir, apakah jualan daging babi, perusahaannya itu tidak menjual seperti itu. Dan tidak apa ya namanya, atau kegiatan usahanya bukan bukan yang gimana ya ngomongnya sih? Jadi gini, kalau bank itu kan kalau bank konvensional itu kan keuntungannya itu dari mereka dari bunga kan, bunga itu dari pinjaman atau kartu kredit dan lain-lain gitu. Nah, Gimana ya Bang Heceta ya? Di kamar kayak. Oke. Jadi kegiatan usahanya yang atau labanya tidak ditimbulkan dari bunga gitu ya. Jadi kegiatan usaha yang tidak melanggar syariah. Perbankan yang konvensional udah pasti nggak syariah gitu, karena keuntungan utamanya dari bunga. Lalu saham syariah biasanya itu wajib kategorinya memiliki aset yang jauh lebih besar daripada utang. Gitu. Utangnya katakanlah 10 miliar. Tapi asetnya 50 miliar ya, berarti kan asetnya jauh lebih besar daripada utangnya. Lalu pendapatan dari bunga itu kan macam-macam ya. Nah, pendapatan dari bunganya tidak lebih besar dari 45%. Gitu. Jadi dari 100% keuntungan, 45%-nya katakanlah dari bunga. Nah, itu udah haram atau keluar dari kategori syariah. Nah, kalau teman-teman yang malas dan nggak mau nyari sendiri, nyari manual, itu udah banyak. Teman-teman tinggal cari aja, tinggal ketik indeks saham syariah atau daftar saham syariah di Indonesia. Nah, nanti muncul tuh, ada ABMM, ada banyak-banyak. Nanti cari aja. Oh, udah. Oke, pertanyaannya sudah beres, tapi teman-teman yang mau bertanya secara langsung boleh silahkan. Mau melalui
mic boleh, atau melalui chat juga boleh, mangga. Kalau ada yang mau bertanya. Gitu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kan sudah jelas nih saya. Berarti udah bisa istirahat nih. Karena hari ini banyak kondangan, jadi full dari pagi nggak megang HP sampai sore. Sore persiapan Zoom sama teman-teman. Besok udah mulai trading lagi, market udah buka hari Senin. Nah, gimana teman-teman? Pak Eka, Pak Cipto, Pak Sainul, mungkin ada yang ditanyakan, boleh silakan langsung ditanyakan. Bisa melalui mikrofon langsung, kita ngobrol-ngobrol dua arah, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya malu-malu kucing, boleh di chat melalui chat room, itu banyak tuh. Tinggal teman-teman chat aja pertanyaannya seperti apa. Biasanya ngalir nih, pertanyaan biasanya banyak nih. 2 minggu ke belakang pertanyaan malah berjubel di chat, banyak banget. Kita waktu itu beres sampai jam 11. Gitu. Kalau sekarang ini masih sore banget nih. Baru jam 9. Silahkan yang mau bertanya, boleh ditanyakan karena ini pertanyaan sepuasnya, teman-teman mau nanya apa. Kalau tidak ada, oke, Pak Asyar dari Makassar. Apa yang dimaksud dengan bid dan offer? Bid offer. Oke, kita cari contohnya dulu ya. Saya nggak ada gambarnya. Kita cari dulu di Google. Nah. Teman-teman, ini nggak apa share screen saya kelihatan nggak yang ini? Coba dong dijawab dong. Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini kelihatan apa? Kelihatan, Pak. Kelihatannya yang apa? Yang TLKM ini nggak? Kelihatan nggak? Bukan. Apa? Apakah bedanya saham syariah? Oh, Masih itu ya. materi ya. Oke. Nah, kalau sekarang yang ini, TLKM ini. Ya, kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, ini contoh bid dan offer. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terjun nih, sudah akunnya sudah jadi, terus saya sudah ngasih rekomendasi, ini adalah bid dan offer. TLKM ini adalah kode emiten. Jadi kode emiten dari perusahaan Telkom Tbk. Jadi BUMN yang sudah IPO, ini teman Bapak dan Ibu bisa membeli saham dari Telkom. Ini perusahaannya gitu. Nah, bid offer, nah ini saya jelasin. Ini bid, ini offer. Seperti harfiahnya ya, bid itu kan penawaran. Ya kan? Bid itu penawaran, offer itu bid itu kayak kita mau beli tapi kita nawar gitu. Kalau offer itu yang mau dijual gitu ya. Nah, kalau di sini ini harga si Telkom ini 3.460. Oke, jelas ya? Harga Telkom saat ini Rp3.460. Nah, bid ini orang-orang yang nawar, ada yang nawarnya di 3.450, ada yang nawar di 3.410, ada yang nawar di 3.400 nih. Ini jumlah lotnya, ada 50.000 lot yang nawar harga saham Telkom itu di 3.400.
Nah, ini offer adalah penawaran jual. Jadi kalau kita misalnya katakanlah saya sudah membeli emiten atau saham TLKM atau Telkom di harga katakanlah di harga 3.000. Saya udah punya di harga 3.000 nih. Harga sekarang 3.460, berarti saya udah untung kan? Saya sudah untung sekitar 12%. Nah, 12% ya? Iya, 12%. Nah, saya mau jual di 3.500. Nah, saya tinggal klik atau saya tinggal pasang jual di harga atau di offer 3.500. Nah, nanti bertambah nih di sininya nih. Nah, artinya offer ini adalah barang yang sedang ditawarkan untuk dibeli nih. Ayo, yang nggak punya barang coba nih, langsung beli nih, harganya ini. Tapi nggak bisa ya ketika kita belum punya barang nih. Kita belum punya saham yang Telkom ini, kita mau langsung beli di harga 3.480, nggak bisa. Tuh, nggak bisa karena offer paling atasnya itu 3.460. Ini yang bisa kita langsung beli. Atau kita misalnya, ini kayaknya ketinggian nih 3.460. Gue mau ngantri aja di sini 3.400, ya udah di sini. Jadi ketika harga sahamnya turun sampai ke 3.400, harga kita kejemput. Gitu. Pun kalau misalnya kita udah punya barang, kita jual di 3.500, sekarang harga 3.460, ketika sahamnya naik sampai dari 3.460 naik ke 3.500, berarti saham kita kejual karena kita sudah pasang offer. Jadi offer adalah penawaran untuk orang yang belum punya barang. Jadi ini penawaran jualnya, ini penawaran belinya. Bid offer gitu. Bid dan offer itu jual dan beli. Bid itu membeli nih. Kita mau beli di harga ini nih yang di kiri. Jadi kalau di kiri itu bid, kalau di kanan itu offer. Gitu ya. Pak Asar, jelas nggak Pak? Kalau kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Baik, berarti bid itu untuk barang yang mau dibeli ya Pak? Ya, jadi katakanlah kita ke pasar, kita mau beli mangga, mangganya itu sekilo harganya 10.000, gitu kan? Ya. Ini mangga harga 10.000. Nah, terus mangga harum manis 10.000, mangga tipe A 10.000, mangga tipe B-nya 12.000, mangga tipe C-nya 15.000. Ya. Nah, itu kan offer berarti itu. Ya. Nah, kita nawar mangga tipe A yang tadi yang 10.000, kita tawar 9.000 nih. Nah, itu berarti kita ngebid. Kita pasang bid di kiri nih. Gitu. Jadi kita lagi nawar, tapi kalau misalnya penawaran di bid ya. Ya, penawaran itu bid atau di bid. Tapi kalau misalnya mangganya udah tinggal 1 kilo, harganya yang 10.000, ya udah kita langsung beli. Berarti kita membeli harga over gitu. Iya. Jadi kita nggak nawar lagi. Gitu. Jadi sesimpel itu cara dagangnya saham. Jadi harganya jelas, perusahaannya jelas, Telkom barangnya, harga yang sekarang itu 3.460. Nah, kita mau nawar di harga berapa? Atau kita mau langsung beli karena takut harganya langsung naik apa gimana? Nah, seperti itu. Oke, makasih. Oke, Pak Asyar. Terima kasih. Siap. Lalu ada dari Bapak Masmus di Pasir Cilegon. Wah, baiknya saat memulai trading, apa aja yang perlu diketahui dan di mana dapat infonya? Berapa unit HP, laptop agar murah? Nah, ini saya bingung. Nah, ini maksudnya gimana Pak Masmus? Kalau boleh speakernya diaktifkan, boleh dijelaskan pertanyaannya mungkin? Saat memulai trading, apa aja yang perlu diketahui dan di mana infonya? Udah pasti yang perlu diketahui adalah kita tipenya seperti apa. Apakah kita scalping atau kita swing? Nah, Kak, perdalam ilmunya. Jadi yang pertama ilmu. Lalu setelah itu ya kita terjun ke pasar modal,
kita mau beli saham apa? Karena kita sudah menganalisanya, ya kita berarti udah tahu kita mau beli saham apa, di harga berapa, berapa unit HP laptop, agar mudah. Oh, maksudnya ininya ya, toolsnya ya. Kalau saya pribadi, saya pakai satu laptop sama satu layar, sama satu handphone, gitu. Tapi kalau misalnya mau yang paling basic ideal juga pakai satu laptop sama satu HP juga udah cukup, atau laptop doang juga udah cukup, gitu. Gitu Pak Mas Mus. Kurang jelas nggak? Cukup, Mister. Oke. Jadi kenapa saya pakai laptop? Karena memang untuk memantau banyak perusahaan, lalu melihat chart candle-nya bisa langsung di laptop itu, karena fiturnya lengkap. Jadi buka iPod, kita lihat trade book-nya, order book-nya bisa langsung banyak. Lalu candle-nya pun melalui Stockbit itu bisa dengan jelas. Gitu. Jadi memang disarankan pakai laptop kalau kita intens ya, ininya apa, tradingnya. Oh sorry, ada yang kelewat nih. Sebelum Pak Mus ada Bapak atau Ibu Nazma. Nah ini saya nggak tahu ya, saya mohon maaf nih kalau salah sebut Bapak atau Ibunya. Pak Nazma, kalau jual beli saham selain pakai akun sekuritas, bisa nggak lewat M-Banking? Kemarin saya sempat ditawari lewat Livin. Nggak bisa, Pak. Itu Bapak ditawari pakai Livin itu, berarti Bapak disuruh bikin sekuritas mandiri dulu. Jadi setiap bank itu mempunyai sekuritas masing-masing. Ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada BRI Sekuritas. Itu mereka punya sekuritas masing-masing. Gitu. Jadi kalau Bapak tadi bilang Bapak ditawarin oleh Livin, berarti nanti Bapak dibikinin tuh sekuritas mandirinya, Mandiri Sekuritasnya. Gitu. Kalau pembelian langsung lewat M-Banking itu nggak bisa, Pak. Karena di Bursa Efek Indonesia memang diwajibkan melalui broker atau sekuritas. Jadi jual belinya aman. Kalau nggak salah Mandiri Sekuritas apa ya namanya? Kalau saya yang tahunya BNI Sekuritas itu aplikasinya namanya Beyond. BRI Sekuritas nama sekuritasnya ini apa? Dana Reksa. Kalau Mandiri saya nggak tahu. Dari Pak Agus Setiawan, bagaimana cara baca candlestick sehingga dapat indikasi naik atau turun satu hari sebelumnya atau dari suatu saham? Oke Pak, itu masuk ke materi basic ya nanti. Jadi technical analysis ini yang akan dipelajari itu kita, kalau mungkin Pak Agus ini udah tahu ya, udah mengetahui mengenai candlestick. Jadi di candlestick itu kita mempelajari mengenai technical analysis. Technical analysis ini bukan hanya candle-candlenya aja, tapi support dan resistennya. Lalu tipikal candlenya lagi seperti apa. Lalu apakah sahamnya sedang bullish atau uptrend atau naik, atau sahamnya sedang bearish. Bearish itu kebalikan dari bullish, namanya bearish, atau sedang downtrend, atau sahamnya sedang sideways. Sideways itu sahamnya nggak kemana-mana, jadi lagi diem-diem aja, gitu. Nah ini saya kasih contohnya dulu ya. Muncul nggak yang ini? Muncul nggak Pak Stockbit saya Pak? Muncul, Pak. Muncul ya? Muncul. Ya. Oke.
Teman-teman tahu dua besar perusahaan retail yang ada di Indonesia yang menguasai jalan-jalan, minimarket, dan lain-lain. Ada yang tahu perusahaan apa? Sampurna. Oh, sorry. Minimarket, bukan retail. Minimarket yang di pinggir jalan, tiap 5 meter ada, kira-kira apa? Alfa Midi. Alfa Midi, oke. Kan ada dua pemain besar kan? Alfa atau Alfa Midi, ada juga Indomaret. Nah, ini yang saya tunjukkan ke teman-teman. Chart candle ini jelas nggak? Jelas lah ya. Jelas. Oke, jelas. Teman-teman bisa ngelihat di sebelah kiri ini namanya apa? Bisa baca nggak? Kebaca nggak maksudnya? Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Oke, itu adalah nama PT dari Alfamart. Jadi Alfamart itu nama PT-nya Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode emiten AMRT. Oke, Alfamart berarti kita yang selama ini sebagai customer Alfamart itu menyumbang keuntungan untuk perusahaan tersebut. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau kita nggak beli produknya, tapi kita beli perusahaannya, bisa nggak? Bisa. Ini perusahaannya, ini Alfamart nih, ini apa? Udah TBK, dia bisa kita beli. Harga sahamnya sekarang di 2.800. Nih di penutupan di tanggal minggu lalu, hari Jumat. Penutupannya di harga 2.800. Oke, yang tadi kan. Nah, secara ini kan candle ini menunjukkan pergerakan kenaikan atau penurunan dalam waktu time frame 1 hari, teman-teman. Ini ada pilihannya. Ada daily, ada weekly, ada monthly. Jadi yang saya pakai ini daily biasanya atau harian gitu ya. Nah, secara harian yang hari Jumat kemarin dia turun 0 di sini nih kelihatan nih. Ya, di sini ya. Ini saya klik harinya. Ini dia mengalami penurunan 0,36%. Jadi harga opennya itu 2.810, harga paling tingginya 2.890, lalu dia turun ke harga 2.800 gitu. Tapi itu kan dia 1 hari dia turun. Tapi secara grafik grafik trennya itu dia naik apa turun kalau teman-teman lihat? Naik. Naik. Dia sedang mengalami uptrend. Gitu. Ini bayangin, ini kalau teman-teman ini kelihatan nggak ini tanggalnya? Ada yang lihat nggak ini tanggal berapa? Kelihatan. Tanggalnya kan di sini nih. Nih yang hitam tuh. 10 Maret 2022 ya. Oke, 10 Maret 2022. Sekarang itu harganya 2.800. Waktu tanggal 10 harganya Rp1.080. Kalau kita tarik teman-teman bisa lihat kenaikannya dari 10 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat kemarin. Tanggal berapa tuh hari Jumat kemarin? Tanggal 5. Tanggal 5 Januari 2023, sekitar 305 hari, Alfamart mengalami kenaikan sebesar 160%. Jadi teman-teman yang masukin uangnya di tanggal 10 Maret, diem, nggak ngapa-ngapain, tidur, uangnya bertumbuh sampai 160%. Gitu. Tapi dengan rentang waktu 305 hari, hampir 1 tahun. Gitu. Nah, berarti si saham BBCA ini, saham Alfamart ini sedang uptrend naik. Jadi dia tidak
turun kan. Ini dari sini selalu naik. Tapi daily-nya memang ya, kalau daily ada naik turun. Gitu. Secara monthly atau secara weekly-nya dia terus naik. Gitu teman-teman. Kedepannya turun atau naik, trennya itu dilihat dari mana ya? Ini untuk kedepannya. Untuk kedepannya, ini kan kita masih lihat bahwa trennya itu masih belum patah, Pak. Trennya itu masih naik. Ketika dia turun pun di tanggal berapa nih dia turun? Maksudnya belum patah di mananya ya Pak ya? Dia belum keluar dari garis tren, Pak. Jadi masih, jadi sekalinya pun turun, ini kan dia turun nih. Iya. Ini dia turun, tapi dia pullback lagi, naik lagi, Pak. Gitu. Beda halnya dengan saham yang memang turun terus, seperti Goto. Ada yang tahu Goto? Gojek. Gojek Tokopedia, ya betul. Nah, Gojek Tokopedia itu secara tren Bapak bisa lihat. Dia turun terus kan, Pak? Di daily-nya dia ada turun naik kan. Daily memang di daily itu ada hijau, ada merah, kayak kan dia tuh ini turun, ini naik gitu. Tapi secara global dia mengalami penurunan terus, Pak. Itu makanya dia downtrend. Gitu. Makanya investor jangka panjang akan menghindari saham-saham seperti Gojek. Karena ketika turun, dia akan meneruskan turunnya itu. Dia turun terus gitu loh. Nggak ada kenaikan. Tapi secara daily atau weekly masih bisa dimanfaatkan. Ini Indikator Gojek. warna merah atau hijaunya itu pengaruh nggak Pak ya? Yang mana, Pak? Dari modelnya ini kan ada indikator warna hijau, warna merah. Ini Yang ini ya? pengaruh? Ya. Ini ya? Oke. Ya. Kalau hijau atau merah itu menandakan sahamnya naik atau turun, Pak. Jadi kalau merah sahamnya turun. Ya. Gitu. Kalau hijau itu sahamnya naik gitu. Jadi katakanlah ini ya. Ini kelihatan nggak? Kalau saya nggak dikelihatan soalnya tanggalnya. Yang di bawah hitam itu tanggal berapa? 22 November ya? Oke, tanggal 22 November. Kenapa dia bisa merah? Karena ini teman-teman fokus ke sini nih. Oke. Oke, saya balikin lagi ke 22 November. Harga O ini open ya. Harga O-nya, open-nya itu di 210. Kelihatan? Di 2000. Oh iya, iya, iya. Kelihatan. Ini nih ya. Ya, ya. Oke. Harga O-nya, O itu berarti open. Harga open-nya itu 210. Sorry. Nah, harga O-nya itu open-nya 210. Lalu high-nya 210 juga, berarti dia nggak mengalami kenaikan. Jadi pada saat market buka, langsung open di harga 210, dia nggak naik, dia malah turun ke 196 gitu. Jadi mengalami penurunan gitu. Beda halnya ketika seperti ini nih. Ini tanggal berapa? Saya nggak kelihatan soalnya. Tanggal berapa, Pak? 13 Desember. 13 Desember. Oke. Kita fokus lagi ke yang atas. 13 Desember, harga open-nya itu 81, Pak. Kelihatan? Iya. Oke. Dia bergerak langsung naik. High ini berarti high atau kenaikan paling tinggi. Nah, harga high-nya 108 berarti dari dia open di sini harga 81, dia naik ke 108. Jadi kalau kenaikan itu ditandai dengan warna biru pokoknya. Warna hijau, sorry. Dari 81 itu dia mengalami kenaikan sekitar berapa? 33% dalam satu hari. Gitu. Dalam satu hari. Nah, lalu ternyata dia closing-nya, kalau di sini kelihatan closing-nya C di harga 100 ya. 100. Ya kan? Dia open di sini, naik ke atas, lalu turun, closing di harga 100. Nah, kenapa pas turun ini nggak merah? Ya karena dia penurunan ini tidak melampaui harga open. Jadi kalau harga opennya 81, dia naik sampai 108, lalu turunnya sampai katakanlah 70. Nah, ini akan merah nanti.
karena harga terakhir itu melewati harga opennya, harga 81 tadi. Gitu. Kalau ini kan berarti masih naik karena opennya di 81, closingnya di harga 100, berarti kan masih di atas gitu. Seperti itu. Jadi pola uptrend atau downtrend itu wajib kita tahu juga, jangan sampai misalnya kita niatnya invest jangka panjang, nggak taunya kita invest di saham yang downtrend, di saham yang lagi turun terus gitu loh. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama. Lalu mana lagi nih? Pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Agustiawan sudah. Mohon diberikan contoh. Oke, tadi sudah ya, Pak, contohnya. Please advise sekuritas yang paling kecil persennya untuk jualan beli saham. Kalau yang paling kecil nanti, kalau yang paling kecil sekarang itu ajaib, Pak. Jadi fee jual dan fee belinya itu dia memang paling kecil. Itu ajaib gitu. Kalau iPod ya normal sih, iPod normal-normal aja 0,5% beli, 0,5% jual kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau teman-teman profit katakanlah 2% di saham AMRT yang tadi Alfamart, ketika teman-teman jual maka net profitnya bukan 2%, tapi setelah dikurangi fee beli dan fee jual. Berarti 1,2%, 1,4%-an net profitnya. Nah, kalau yang paling kecil itu ajaib. Gitu. Kalau user friendly memang ajaib. Cuma yang saya bilang tadi, kadang kalau teman-teman memilih sebagai fast trade atau scalper, itu ada kendala tuh pagi-paginya, kadang ya. Sebulan itu ya bisa 3-4 kali lah. Jadi teman-teman nggak bisa beli, nggak bisa jual biasanya pagi-pagi. Gitu. Indomaret, Alfamart, betul Pak. Tadi Indomaret pun sudah IPO ya, karena itu kan bagian dari Indofood. Indomaret kalau nggak salah ininya DNET, DNET nggak salah ya. Bukan DNET. Oh iya benar, DNET. Indo Retail Makmur Internasional. Ini punyanya Indomaret. Kalau Indomaret sahamnya nggak begitu bagus. Gitu, transaksinya juga sedikit banget. Pak Syahbudin, semakin ramai pasar waktu transaksi semakin cepat. Apakah dalam jual beli saham berlaku juga seperti itu? Artinya harga naik dan turun dalam waktu sepersekian detik. Oh iya Pak, banyak saham yang naik turunnya cepat. Itu dikarenakan klasifikasi. Jadi ada 3 jenis saham atau 3 jenis perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada one liner atau lapis pertama, atau biasa mungkin teman-teman dengar saham blue chip. Nah, itu saham blue chip itu ya market cap-nya gede, kayak misalnya bank besar ya, BBCA, Bank Mandiri, Alfamart tadi itu masuk juga. Itu. Ini market cap-nya besar. 1.000 triliun si BBCA itu. Artinya kalau transaksinya cuma 100 triliun sehari, dia nggak akan ngegerakin sahamnya nggak akan sampai 5% gitu. Jadi saham-saham yang seperti ini dia naiknya secara perlahan. Jadi satu hari 0,9, 1%, 2%, paling banyak 5%. Gitu. Tapi berbanding lurus dengan resiko penurunan atau resiko ruginya. Jadi sahamnya itu pun kalaupun turun nggak langsung 2%, nggak langsung 3%. Jadi sedikit-sedikit juga karena market cap-nya besar. Butuh uang triliunan untuk menggerakkan saham tersebut. Gitu. Itu saham blue chip. Ada yang kedua, setelah saham lapis pertama atau blue chip, ada yang namanya saham lapis 2 atau second liner. Ini saham-saham yang market cap-nya di atas
kalau nggak salah ya di atas 1 triliunan. Di atas 1 triliun, perusahaan-perusahaan tersebut itu second liner, yang mana mereka memang gerakannya bisa tinggi. Jadi satu hari bisa naik 10%, bisa naik 7%, 8%, itu udah bagus, udah paling kece. Naik segitu tuh udah paling bagus. Karena apa? Kalau tadi second liner naik maksimal 5% sehari, itu bukan baku ya, tapi dengan intensitas transaksi yang cukup besar, maka pergerakannya mungkin ya kita bisa lihat, ini kan saham BCA nih. Kita lihat nih, ini sehari dia naiknya, ini kelihatan nih di ujung sini nih, ini kelihatan. Ini sehari ini kan hijau candle-nya, naik 2,7%, 1,7, 2,8 karena market cap-nya besar. Itu dana puluhan triliun untuk menggerakkan lebih dari 5% gitu. Nah, kalau yang second liner atau lapis kedua itu butuh ratusan miliar untuk menggerakkan sahamnya. Jadi yang saya bilang tadi kenaikan yang tadi itu yang mungkin bisa maksimalnya 7-10%-an kalau dia dengan transaksi yang standar. Tapi kalau transaksinya triliunan juga dia bisa sampai 25% ARA. Nah, di kategori yang ketiga ada yang namanya saham lapis 3 atau saham gorengan gitu. Saham tersebut yang market cap-nya di bawah 500 miliar atau di bawah 800 miliar ya. Saya lupa kategorinya. Cuma dia perusahaan yang market cap-nya kecil. Artinya apa? Artinya dengan 1 miliar atau 5 miliar pun sahamnya bisa bergerak sampai 30%. Ada yang seperti itu. Tapi berbanding lurus dengan potensi penurunannya. Sehari pun bisa langsung turun banyak gitu. Dan cepat, volatilitasnya tinggi. Nah, para scalper itu akan sangat suka dengan saham gorengan karena kenaikannya dalam satu hari itu bisa puluhan persen. Seperti itu Pak Syahbudin. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan lanjutan, Ini aja Pak, kalau untuk ya gimana Pak? Untuk besok misalnya untuk saham perbankan yang bagus apa kira-kira ya? Karena kalau saya lihat kan yang udah tinggi nilainya kan BCA tinggi, BNI juga tinggi ya. Ya. Mungkin ada yang saham yang masih bagus untuk dibeli atau memang BCA BNI itu sudah terlalu tinggi atau akan naik lagi atau gimana Pak? Mohon penjelasannya aja Pak ya. Tinggi itu menurut kita samain persepsinya dulu ya Pak ya. Tinggi itu mahal harganya atau ya, mahal ya? Mahal ya. Oke, kalau mahal Pak itu relatif ya. Kayak sekarang nih sebetulnya si saham BCA itu kan kemarin 3 hari lalu itu koreksi 2% turun, ya, sama 1%. Nah ini di tanggal hari Jumat itu kenaikannya 0,1%. Ini dia kalau bicara support and resist, ini dia berada di support pertama. Ini di area support pertama nih. Itu apakah dia bisa menembus nanti Senin? Apakah akan turun dulu? Gitu. Jadi harga tinggi belum tentu posisi sahamnya lagi tinggi. Jadi dengan harga 8.300 sebetulnya ini si saham BCA sedang berada di supportnya. Koreksi ya. Ya, berada di area support karena 2 atau 3 hari lalu dia koreksi. Kenapa koreksi? Karena
IHSG berturut-turut 2 hari itu minus 2,5%, Pak. Itu udah kayak mau perang. Oke. IHSG turun sampai 2,5% itu udah kayak mau perang soalnya. Mm-mm. Karena indeks kita itu salah satu indeks terbaik di dunia dengan harga sekarang itu 6.700. Karena apa? Karena pandemi aja kita bisa pullback dengan cepat waktu itu. Jadi indeks IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita itu yang salah satu yang terbaik di dunia. Makanya banyak dilirik oleh asing gitu. Kalau Bapak Ibu kalau dengar berita misalnya lagi nonton Metro pagi-pagi, Metro Ekonomi, Metro Pasar, itu biasanya kan ada narasi atau kalimat yang asing menarik dananya dari Indonesia dan lain-lain gitu. Atau investasi di Indonesia, asing berinvestasi sekian triliun di Indonesia. Nah, itu adalah pihak asing yang membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Karena kita sebagai orang Indonesia, itu bisa membeli saham Apple, kita bisa beli saham Facebook, kita bisa beli saham Walt Disney. Dengan cara apa ya? Dengan cara buka sekuritas yang bisa membeli saham di luar negeri. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya bank mana? Itu perlu dianalisa, Pak. Ada BBNI, ada Bank Mandiri. Cuma kalau untuk hari Senin besok, lihat deh. Bank BNI pun 3 hari berturut-turut koreksi karena IHSG kita koreksi. Gitu. Ini berada di support. Pak. Kenapa support? Ini kan area pantulan. Ini dia udah naik, turun. Ini sempat turun tanggal berapa nih? Sempat turun menyentuh supportnya tanggal 16 November. Terus udah naik lagi. Dan sekarang sedang menyentuh area support lagi nih. Kalau prediksi saya, dengan melihat chart candle ini, dia lagi ada di support dan besok kemungkinan besar BNI ini akan pullback, akan naik. Karena dia udah 2 hari menguji area support. Ini kan tanggal 5 Januari dia sempat turun sampai area support ini, terus ditarik lagi. Besokannya karena IHSG masih koreksi, tanggal 6 dia turun lagi tapi tidak melebihi area support turunnya. Kemungkinan terbesarnya adalah besok itu ada area udah pullback nih besok. Jadi kalau misalnya perbankan sih ya BBNI besok kayaknya pullback, Pak. Oke, Pak. Itu ya. Ya, Oke, ada lagi pertanyaan? Dia koreksinya di 8.850. Harga terakhir di 8.900. Besok kayaknya bisa tembus ke 9.000 sih. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman, Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kayaknya kita sudahi dulu Q&A yang ketiga, pekan ketiga, gitu ya. Mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman, menjadi ilmu menambah sekian persen pengetahuan mengenai pasar modal. Nambah. Amin, alhamdulillah. Semoga pokoknya apapun yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan di grup kita. Mulai besok udah mulai setiap pertanyaan akan langsung kita jawab, karena kalau kemarin pertanyaan itu sengaja kita list untuk kita jawab pada saat sesi Q&A sekarang. Karena apa? Karena ya akan lebih nerap biasanya. Nah, mulai minggu depan atau besok teman-teman udah mulai bisa bertanya apapun di grup dan akan kita langsung jawab. Karena minggu ini atau minggu depan
itu sudah masuk materi basic mengenai technical analisis dasar. Itu ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah Terima meluangkan kasih. waktunya di weekend ini. Mungkin Itu yang Pak Asya, grup mana ya Pak ya? Grup mana ya? Saya hanya investor ini hanya bisa read only ya. ini Pak Imam ya? Bagus Pak. Oh Pak Agus. Pak Agus yang kampus investor saham ya Pak? Iya, saya cuma bisa read only aja. Oke, Bapak search ke atas. Iya. Itu kita share. Itu kan informasi terakhir itu 20 menit lagi menuju kelas Zoom ya. Iya. Nah, itu di atasnya itu tepat di atasnya kami lebih aktif di grup WhatsApp yang baru, bisa ke Q&A tanpa batas. Masuk grupnya dulu. Itu udah ada link grupnya. Bapak masuk aja ya, Pak. Oke ya. Siap. Ya, makasih. Oke, sama-sama, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudahi sampai ini aja. Kita lanjut lagi nanti di grup. Dan minggu ini kita mulai materi-materi mengenai materi basic. Oke, saya harap teman-teman yang belum download dan belum daftar sekuritas, segera daftar sekuritas supaya informasinya lebih nyambung nanti. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.